Bandung seminggu terakhir. Jadi pada saat kejadian lagi nggak di sini. Terus rumah juga pas kemarin itu lagi kosong, jadi aku nggak ada. Ada adekku, dia lagi di luar rumah juga dari sore sampai malam. Terus pas pulang kondisinya udah kebuka semua dari pagar, udah dari pagar, pintu masih bolong tuh, pintu sampai dalam tuh semua udah dibongkar, semua kamar lemarinya dikeluarin apa segala macam gitu, termasuk kamar aku di atas juga semuanya udah dibongkar, udah dibawa barang-barang sama yang paling berat sih berangkas ya. Kerugian mencapai berapa Pak? Aku sih kayaknya nggak berani untuk ini nominal, tapi kalau barang yang kita ketahui, yang kita sadari nggak ada tuh, kalau jadi kayaknya ada beberapa orang, katanya orang tetangga sebelah sih, ini ada mobil di depan sore-sore gitu, boleh nyebut merek nggak, Avanza hitam, katanya di depan sini, kirain saudara katanya gitu. Jadi mungkin banyakkan orang, jadi ada di bawah yang bongkar, ada yang di atas, ada yang di kamar aku gitu. Jadi kalau yang di bawah itu barang-barang pribadi kakak aku, kayak satu set tempat surat-surat, dompet, terus paspor apa segala macam. Yang kamar adik aku tuh dia ngambil laptop ada 2, terus jam tangan gitu-gitulah gitu. Nah kamar aku mungkin dia begitu dapat berangkas, dia konsentrasinya untuk ngangkat berangkas. Itu kan ngangkat berangkas nggak mudah kan. Berangkas aku tuh berangkas tanam yang dalam lemari gitu loh, tersembunyi gitu. Jadi dia nggak ngambil yang lainnya, dia konsentrasi ngambil berangkas. Agak susah kayaknya karena kelihatan tuh ada bekasnya di atas tempat tidur, jadi kayak dibawa-bawa gitu loh, agak susah ngangkatnya. Jadi semua berat, dan semua yang memang yang bukan semua yang aku punya sih, ya memang semuanya aku masukin dalam berangkas itu sih semuanya gitu. Jadi udah aja hilang semuanya gitu. Untuk kronologinya berarti dia mencongkel pagar dan pintu ya Pak? Pagar yang dicongkel bukan gemboknya, tapi pagarnya apa sih, listnya itu lah yang dia yang itu. Jadi gemboknya nggak itu, coba listnya yang pagarnya yang buat naruh gemboknya itu yang dipakai linggis katanya adekku sih. Terus ini pintu udah masuk aja, sepertinya sih sejauh ini praduganya seperti itu gitu. Ya emang kondisinya rumah kosong ya gitu, dan adik aku juga pada saat pergi mungkin dia sempat bilang ke orang nitip ya gitu, karena kan banyak paket kan seminggu terakhir ini, misal dekat-dekat lebaran banyak paket datang. Terus jadi yang taunya juga karena ada orang paket datang, orang sebelah bilang mau dititipin nggak di sebelah, karena kan lagi nggak ada orang di rumah. Terus kata orang paketnya JNE apa JNT gitu, ngapain dititipin, orang pintunya kebuka, dibilang gitu. Terus orang sebelah terus lihat, loh kok kebuka, kan nggak ada orang. Pas dibuka dilihat udah kebuka pagar, semuanya udah kebuka. Jadi dia yang terus kasih tahu. Berarti kejadiannya itu tinggal di malam hari, di siang? Nah adekku sih pergi dari rumah dia sekitar jam 3-an gitu, kayak buat buka puasa aja gitu. Jadi cepet juga sih, jam 8 udah di rumah. Katanya sih yang orang lihat yang ada mobil itu sore-sorean lah, kali jam 4, jam 5-an apa jam 6 gitu. Gak ada yang tahu sih, karena aku juga nggak ada CCTV kan. Padahal aku baru pasang kawat berduri nih, karena 2 bulan yang lalu juga mobil spionnya ditebas. Jadi habis itu aku pasang kawat berduri sama sebelah rumah juga gitu kan, sekeliling. Belum sempat pasang CCTV karena emang selalu kalau dekat lebaran kan tingkat kriminal emang agak lebih tinggi ya biasanya gitu. Perkiraan berapa orang Kak berarti? 3 lebih sih, nggak ada yang lihat juga. Tapi untuk ngangkat berangkas itu nggak mungkin 1 orang sih, karena berat sekali kan gitu. Dan kayaknya kebagi-bagi, yang ambil di bawah, yang di atas. Kalau kita sih mikirnya begitu, aku tuh udah capek mikir gitu, kayaknya apa ya kemungkinannya gitu. Proses teteh melapornya sendiri kapan teh melaporkan? Tadi malam adik aku setelah nemuin ini, dia nggak pegang apa-apa, langsung ke polsek ya kan. Aku
dibenerin, jangan dibersihin, biarin aja ke polsek datang oleh TKP. Terus aku juga lapor ke Polres, ke Bang Aziz gitu. Kapolres baik sekali bantu support. Kalau Kapolres kalau Polres Jaksel lebih dalam, jadi ada sidik jari, ada tim penyidiknya yang datang gitu, detail sih, support semuanya. Oke, udah lapor warga apa RT setempat gitu? Kata aku kan dari Bandung, terus selesai acara aku balik sampai sini sekitar jam 12 malam ya. Pada datang semua sih, kayak RT, RW, tetangga-tetangga gitu, rame di sini gitu. Tapi ya mau gimana gitu. Sampai saat itu udah ada kabar baik belum dari kepolisian atau gimana gitu? Belum ya, karena masih baru banget. Terus udah gitu, tapi aku komunikasi sih sama polisi. Kita akan upayakan untuk mendapatkan pelakunya. Kalau aku sih lebih ke melakukan porsi aku aja yang maksudnya udah kehilangan. Tugas kita kan usahanya adalah lapor, mengikuti prosedur gitu, walaupun masih lemes-lemes gitu. Kayak pagi polisi datang minta listnya dong, apa aja yang hilang, kan harus detail. Aku bilang aduh aku belum bisa ngelis lah gitu, apalagi harus cantumin berapa nilai harga-harga gitu kan gitu. Karena kan tuh kalian tau lah, aku tuh tipe orang yang nggak suka pakai perhiasan. Jadi aku tuh kalau punya perhiasan, misalnya ngumpulin uang, punya perhiasan aku masukin dalam berangkas gitu. Terus punya kayak lagi kerja di luar negeri, aku kumpulin uangnya, sisanya ada dolar, aku masukin dalam berangkas selalu gitu sesen gitu, maksudnya aku kumpulin, aku masukin dalam berangkas. Jadi aku tuh nggak suka pakai barang perhiasan kan emang gitu. Itu kayak ngumpulin udah lama gitu, udah kayak 20 tahun ngumpulin barang-barang itu, terus ya dalam waktu cepet banget tuh hilang gitu. Aku tuh yang bengong aja jadinya, karena Mungkin perkiraan aja itu berapa sih itu? Ada mencapai miliaran ya? Karena kan Kirain katanya aja. bilang Oh, jadi yang nominalnya. penting ya, yang penting itu di situ dititipin juga. Jadi ada tiga kantong, satu kantong perhiasan aku emas di situ. Untuk ngangkat berangkas itu kan, ngangkat berangkas nggak mudah kan. Berangkas aku tuh berangkas tanam yang dalam lemari gitu loh, tersembunyi gitu. Jadi dia nggak ngambil yang lainnya, dia konsentrasi ngambil berangkas. Agak susah kayaknya karena kelihatan tuh ada bekasnya di atas tempat tidur, jadi kayak di bawah-bawah gitu loh, agak susah ngangkatnya. Jadi semua berat, dan semua yang memang yang apa ya, bukan semua yang aku punya sih ya, memang semuanya aku masukin dalam berangkas itu sih semuanya gitu. Jadi udah aja hilang semuanya gitu. untuk kronologinya berarti dia mencongkel pagar dan pintu ya, Mbak? Pagar yang dicongkel bukan gemboknya, tapi pagarnya apa sih, listnya itu loh yang dia itu. Jadi gemboknya nggak itu, tapi listnya yang pagarnya yang buat naruh gemboknya itu yang dipakai linggis katanya adekku sih. Terus ini pintu udah masuk aja, sepertinya sih sejauh ini praduganya seperti itu gitu. Ya emang kondisinya rumah kosong ya gitu, dan adik aku juga pada saat pergi mungkin dia sempat bilang ke orang nitip ya gitu, karena kan banyak paket kan seminggu terakhir ini, bisa dekat-dekat lebaran banyak paket datang. Terus jadi yang taunya juga karena ada orang paket datang, orang sebelah bilang mau dititipin nggak di sebelah, karena kan lagi nggak ada orang di rumah. Terus kata orang paketnya JNE apa JNT gitu, ngapain dititipin, orang pintunya kebuka, dibilang gitu. Terus orang sebelah terus lihat, loh kok kebuka, kan nggak ada orang. Pas dibuka dilihat udah kebuka pagar, semuanya udah kebuka. Jadi dia yang terus kasih tahu. Berarti kejadiannya itu nggak di malam hari, di siang? Nah adekku sih pergi dari rumah dia sekitar jam 3-an gitu, kayak buat buka puasa aja gitu. Jadi cepet juga sih, jam 8 udah di rumah. Katanya sih yang orang lihat yang ada mobil itu sore-sorean lah kali, jam 4, jam 5-an apa jam 6 gitu. Gak ada yang tahu sih, karena aku juga nggak ada CCTV kan. Padahal aku baru pasang kawat berduri nih, karena 2 bulan yang lalu juga mobil spionnya ditebas. Jadi habis itu aku pasang kawat berduri sama sebelah rumah juga gitu kan, sekeliling. Belum sempat pasang CCTV karena emang selalu kalau dekat lebaran kan tingkat kriminal emang agak lebih tinggi ya biasanya gitu. Perkiraan berapa orang Kak berarti?
nggak tahu sih, nggak ada yang lihat juga. Tapi untuk ngangkat berangkas itu nggak mungkin satu orang sih, karena berat sekali kan gitu. Dan kayaknya kebagi-bagi, yang ambil di bawah, yang di atas. Kalau yang penting juga tuh satu kantong perhiasan dari almarhumah ibu aku yang baru meninggal kan gitu. Jadi aku yang jaga banget itu gitu. Terus ya maksudnya kotak-kotak aku ada berlian beberapa karat ya, maksudnya aku sayang gitu, yang nilainya ada satunya tuh di sekitar 350 lah gitu. Aku nggak suka perhiasan, aku nggak suka make gitu, aku simpen aja itu sih. Ya udahlah gitu, penting udah melakukan itu. Dari Untuk jadi nominal sendiri teh perkiraan ini berapa ya? Nggak berani aku mah ngitung berapa ya, mungkin kalau dikumpulin semua mungkin ya gitu, mungkin sekitaran lah ya gitu. Ada BPKB juga sih, mobil juga di situ. Satu Mungkin ya, aku nggak berani nilai, ntar repot gue karena sama polisi juga kan, belum sampai ke polisi sih. Jadi ada itu masih teh traumatik karena kan ini bisa dibilang udah kejadian kedua kali. Yang dari pertama kejadian kan ini, teh. spion ditebas, yang kedua yang ini. Lebih ini sih ya, udah gitu setelah kejadian ini tuh yang bikin aku tambah lemes, banyak orang-orang tuh yang mesti support kayak WhatsApp, hubungi aku tuh malah menceritakan kalau mereka juga mengalami kejadian yang sama. Jadi aku terima banyak cerita hari ini tuh, yang bikin tambah lemes adalah kejadian orang-orang yang sama gitu. Sampai ada yang pembantunya diracun lah apa segala. Jadi aku kan tambah lemes tuh karena ternyata di sekitar kita tuh banyak yang ngalamin kejadian yang sama gitu, dan manajer aku lah apa segala gitu. Jadi hati-hati ya gitu semuanya. Akhir-akhir ini memang agak lebih kritis gitu kondisinya dalam sisi keamanan. Oke, setelah kejadian ini kira-kira kakak aware gimana? Atau mungkin menambah gembok lebih banyak? Atau mungkin CCTV atau gimana? CCTV sih mau pasang hari ini apa besok, yang tertunda kemarin habis kemalingan juga kan. Ya udah kejadian sih emang, tapi aku lebih khawatir kayak ke nyawa sih ya, karena mungkin yang kalau proses berjalan mungkin ada yang ditemukan, alhamdulillah ada dendam dan lain-lain kan, lebih takut seperti itu ya. Jadi ikhtiarnya ya jaga aja sekarang, ganti gembok apa segala belum sempat sih, sama insya Allah pasang CCTV lah secepatnya. Untuk perkiraan dari Polsek dan Polres sih kak, kira-kira untuk pencarian tersangkanya kira-kira dikasih nggak sih perkiraannya berapa lama? Enggak, biasanya nggak berani berharap juga sih ya gitu. Pengalaman dari orang-orang yang menghubungi aku yang cerita sih memang belum dalam proses menunggu aja semuanya, jadi nggak berani berharap juga. Tapi kita melakukan tugas kita aja gitu untuk lapor dan maksimal lah apa yang diusahakan. Kalau hasil mah di luar kuasa aku ya gitu, nanti lihat bagaimana deh gitu. Itu ada lagi? Adik aku setelah nemuin ini dia nggak pegang apa-apa, langsung ke polsek ya kan. Aku bilang udah jangan dibenerin, jangan dibersihin, biarin aja ke polsek datang oleh TKP. Terus aku juga lapor ke Polres, ke Bang Aziz gitu. Kapolres baik sekali bantu support. Kalau Kapolres kalau Polres Jaksel lebih dalam, jadi ada sidik jari, ada tim penyidiknya yang datang gitu, detail sih, support semuanya. Oke, udah lapor warga apa RT setempat? Kata aku kan dari Bandung, terus selesai acara aku balik sampai sini sekitar jam 12 malam ya. Pada datang semua sih, kayak RT, RW, tetangga-tetangga gitu, rame di sini gitu. Tapi ya mau gimana gitu. Sampai saat itu udah ada kabar baik belum dari kepolisian atau gimana? Belum ya, karena masih baru banget. Terus udah gitu, tapi aku komunikasi sih sama polisi. Kita akan upayakan untuk mendapatkan pelakunya. Kalau aku sih lebih ke melakukan porsi aku aja, yang maksudnya udah kehilangan. Tugas kita kan usahanya adalah lapor, mengikuti prosedur gitu, walaupun masih lemes-lemes gitu. Kayak pagi polisi datang minta listnya dong, apa aja yang hilang kan harus detail. Aku bilang aduh aku belum bisa ngelis lah gitu, apalagi harus cantumin berapa nilai harga-harga gitu kan gitu. Karena kan tuh kalian tau lah, aku tuh tipe orang yang nggak suka pakai perhiasan. Jadi aku tuh kalau punya perhiasan, misalnya ngumpulin uang, punya perhiasan aku masukin dalam berangkas gitu. Terus punya kayak
lagi kerja di luar negeri, aku kumpulin uangnya, sisanya ada dolar aku masukin dalam berangkas, selalu gitu sesen gitu masih aku kumpulin, aku masukin dalam berangkas. Jadi aku tuh nggak suka pakai barang perhiasan kan emang gitu. Itu kayak ngumpulin udah lama gitu, udah kayak 20 tahun ngumpulin barang-barang itu, terus ya dalam waktu cepet banget tuh hilang gitu. Aku tuh yang aja jadinya, karena Mungkin perkiraan aja tuh berapa sih tuh? Ada mencapai miliaran ya, karena kan Kiraan TKI aja. bilang oh, jadi yang nominalnya. penting ya, yang penting itu di situ dititipin juga. Jadi ada tiga kantong, satu kantong perhiasan aku emas di situ,